Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ya, ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan oleh Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh bagikan ke awak media? Mau ngapain aja Bang? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya, dan sangat sulit diprediksi sekali. Tiba-tiba pemerintah dan DPR menyepakati, yaitu abolisi dari Tom Lembong dan juga amnesti dari Hasto Kristianto. Nah, terkait amnesti ini tidak hanya Hasto Kristianto saja, melainkan ada penerima amnesti, setidaknya ada 1.116 terpidana yang menerima amnesti. Nah, ini sangat mengejutkan sekali. Tetapi kenapa harus berbeda? Misalkan Tom Lembong mendapatkan abolisi dan Hasto Kristianto mendapatkan amnesti. Apa perbedaannya? Nah, ini yang cukup menarik ya. Kenapa Hasto Kristianto bukan abolisi, tetapi amnesti? Nah, ini yang cukup menarik. Nah, biasanya yang mendapatkan amnesti itu biasanya dari lawan-lawan politik. Biasanya itu untuk rekonsiliasi, persatuan, dan lain sebagainya. Ini yang cukup menarik. Amnesti. Wah, apakah yaitu PDIP dan Gerindra itu akan bergabung di pemerintahan? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup serius sekali. Karena Hasto Kristianto yang saat lalu bahkan dituduh menghalang-halangi penyelidikan atau bahkan melakukan suap menyuap, itu pun juga membuat hubungan antara PDIP dan pemerintah memanas. Wah, ya walaupun semua tahulah itu juga dari pemerintahan Pak Jokowi kemungkinan ya. Tidak mungkin lah Pak Prabowo Subianto. Semua orang sudah tahu lah. Nah, apakah itu juga termasuk beban ya? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi memberikan beban karena apa? Karena itu sudah sangat kentara sekali muatan politisnya. Seperti halnya Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Sangat kental sekali muatan politisnya. Apalagi ketika Tom Lembong pada saat lalu mendukung Anies Baswedan dan Hasto Kristianto mendukung Ganjar. Tiba-tiba ditersangkakan setelah Pilpres, setelah Pilkada, ditersangkakan, dan yang cukup mengejutkan Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menjadi tersangka. Memang sangat wow sekali. Terlebih, kalau kita lihat pada saat lalu, PDIP itu juga menggelar BIMTEK di Bali.
Dan bahkan yang hadir itu lebih dari 3.000, tepatnya 3.200. Bahkan petinggi-petinggi PDIP itu kumpul di situ ya. DPRD, DPR kumpul di situ dan memberikan arahan khusus yang cukup unik. Arahan khususnya itu berlangsung secara tertutup. Nah, ini juga sangat mencurigakan. Apakah PDIP itu akan masuk ke pemerintahan ataukah di luar pemerintahan? Nah, tiba-tiba setelah acara BIMTEK selesai, ada kejutan dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto bahkan mengusulkan untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto dan 1.116 terpidana lainnya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali dan sangat di luar dugaan. Wah, pastinya termul. Wah, termul pada saat lalu itu setidaknya menginginkan Hasto Kristianto ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Wah, akhirnya pupus sudah ya. Pupus sudah karena ini langsung dari Pak Prabowo Subianto. Nah, seharusnya Pak Prabowo Subianto sebagai orang nomor 1 di Indonesia itu memang harus melihatlah kondisi saat ini. Apakah ada kriminalisasi, apakah ada diskriminasi dan lainnya. Seharusnya Pak Prabowo melihat ya, seperti kasus Tom Lembong ini dan Hasto Kristianto. Pak Prabowo turun tangan, menurut saya sangat keren sekali. Daripada misalkan di komentari, ya kita taat hukum, kita harus menghargai proses hukum. Memang harus ada intervensi. Kalau ada kesewenang-wenangan dan lain sebagainya, memang harus ada intervensi dari pemerintah. Ya seperti halnya putusan MK yang lalu. Saya berharap Pak Jokowi itu turun tangan, setidaknya mengintervensi terkait putusan MK tersebut yang menurut saya sudah di luar jalur trek yang benar. Buat apa juga ada orang nomor 1 tetapi ada ketua hakim konstitusi yang di luar trek yang benar, seharusnya turun tangan dong. Ya seperti halnya Pak Prabowo ini, menurut saya sangat keren sekali. Dan semoga saja, wah, ini memang benar-benar bersatu. Ya seperti halnya Pak Jokowi pada saat lalu, ya bermusuhan dengan Pak Prabowo, akhirnya juga ditarik bergabung, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Seperti halnya Pak Prabowo ini. Pak Prabowo tidak maulah terjebak ya, terjebak kepada permainan yang sangat wow sekali. Pak Prabowo menurut saya sangat tegas sekali ketika memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini. Nah, saya juga penasaran kira-kira reaksi dari Pak Jokowi itu seperti apa? Reaksi Pak Jokowi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Daring. Luar biasa sekali ya, kebenaran akhirnya membuka dan menemukan jalannya sendiri. Kali ini bagaimana Anies Baswedan menanggapi bebasnya Tom Lembong ya. Ini dari keputusan Presiden yang memberikan abolisi ya, atau pengampunan terhadap Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun dari kasus impor gula, teman-teman. Dan ya tentunya Tom Lembong ini adalah sebuah kabar yang bahagia ya bagi saudara kita Tom Lembong. Dan ini juga bahagia buat hukum negeri kita. Bagaimana selama ini hukum dimainkan secara brutal, bagaimana selama ini ketidakadilan terjadi ya, sama seperti Hasto ya. Ini membuat lega ya teman-teman, bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang sangat tepat, bagaimana ia menggunakan hak prerogatifnya ya, dalam memberikan kebebasan hukum ya, terhadap orang-orang yang sudah divonis, teman-teman. Itu adalah haknya Presiden, hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun ya, dan itu juga tidak melanggar hukum, dan itu adalah cara Prabowo Subianto ya membebaskan Tom Lembong. Dan bukan hanya Tom Lembong sebenarnya, banyak lagi ya seperti Hasto dan 1.000 lebih narapidana juga yang mendapat pengampunan tersebut. Ini menarik ya, sebenarnya beberapa kali Presiden Indonesia itu sudah melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Namun jarang dipergunakan hak-hak tersebut oleh Presiden. Bagaimana menurut kalian?